Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana ni'aman katsirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami hormati para bini sepuh, para ustadz dan ustadzah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesempatan oleh Allah, nikmat kesehatan. Kita bisa menunaikan kewajiban kita sebagai hambanya, menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang satu pelajaran penting dari kisah penciptaan Nabiullah Adam alaihissalam sebagai seorang khalifah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada kita semua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idz qala rabbuka, dan ingatlah tatkala Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lil malaikati, kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, wahai khalifah, sesungguhnya aku ini Allah akan menjadikan di bumi itu seorang khalifah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ayat ini memberikan satu penegasan kepada kita semua bahwa tujuan dari penciptaan Abul Bashar Nabiullah Adam alaihissalam itu adalah sebagai seorang khalifah, dan ini dideklarasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada awal penciptaan Adam ini kepada para makhluk langit, yang tujuannya sebagai khalifah ini adalah sebagai seorang pemimpin di alam semesta. Karena sebagai seorang pemimpin di alam semesta ini, Adam dan juga anak turunnya tentu membuat keheranan makhluk langit, makhluk-makhluk lain yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya. Termasuk di dalamnya adalah para malaikat. Nah, para malaikat itu bertanya kepada Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mereka, para malaikat atau para makhluk langit itu bertanya kepada Allah, ataj'alu fiha, wahai Allah, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi itu may yufsidu fiha, orang-orang yang membuat kerusakan, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Ini para malaikat dan makhluk yang lain ragu ataupun meragukan terhadap kemampuan Adam dan anak-anak turunnya itu untuk menjadi pemimpin alam semesta itu. Keraguannya adalah terkait dengan apakah kepemimpinan manusia yang dalam hal ini adalah Adam dan anak turunnya itu akan menjadikan bumi sebagai tempat
kerusakan, tempat menumpahkan darah, atau sebaliknya untuk menciptakan kehidupan yang maslahat, menciptakan kehidupan yang damai, menciptakan hidup yang penuh sejahtera bagi makhluk-makhluk yang lain ataupun makhluk-makhluk Allah yang lain. Nah, amanah ini memang sangat berat sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi amanah sebagai seorang pemimpin di alam semesta itu memang sangat berat sekali. Hal ini pernah ditawarkan oleh Allah, kepemimpinan alam semesta ini pernah ditawarkan oleh Allah kepada makhluk yang lain karena berat itu, yaitu kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung untuk menjadi pemimpin itu. Hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam surat Al-Ahzab, inna arudnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal. Kami pernah menyampaikan amanah itu kepada langit-langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Fa'abaina ayahmilnaha, tetapi mereka semua itu menolak untuk mengemban amanah itu karena memang sangat berat. Karena semuanya itu menolak, maka kemudian wahamalahal insan, maka amanah itu diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, tugas amanah kepemimpinan alam semesta ini yang diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, yang tujuannya adalah supaya menciptakan kehidupan yang baik. Bukan sebagaimana yang diragukan oleh para malaikat dan juga makhluk yang lain. Karena kalau kita merujuk di dalam tafsir Jalalain umpamanya, tafsir yang sangat sederhana terkait dengan dengan makhluk sebelum manusia yang menghuni di bumi ini, itu ada makhluk, tetapi kemudian makhluk itu dihancurkan oleh Allah dengan mengirim malaikatnya. Karena apa? Karena makhluk itu membuat kerusakan, kegaduhan di muka bumi itu, sehingga kemudian lenyaplah makhluk itu, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan makhluk yang lain yang kemudian mampu memimpin alam semesta ini, yaitu manusia. Di dalam tafsir Jalalain itu disebut dengan Abul Jan, makhluk yang namanya Abul Jan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka sesungguhnya kepemimpinan manusia itu ya bisa berpotensi berhasil dan juga memiliki potensi gagal. Ya. Berhasil karena manusia itu adalah senantiasa berjalan di atas koridor kebenaran, berjalan di atas koridor syariat, berjalan di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Gagal karena manusia itu ya, kalau kita merujuk di dalam surat Al-Ahzab itu, kegagalan manusia itu karena beberapa hal. Ada dua hal paling tidak itu. Yang pertama karena faktor sikap zalim, yang kedua adalah karena faktor sikap jahil itu tadi. Tetapi begini Bapak Ibu sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan jaminan kepada seluruh makhluk yang ada. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu memberikan potensi yang sangat baik bagi manusia untuk mengemban kepemimpinan alam semesta ini. Ya. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan potensi akal. Yang akal manusia itu adalah di atas rata-rata semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Termasuk malaikat. Nah, begitu. Termasuk malaikat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan akal itu yang begitu luar biasa. Kalau kehidupan makhluk yang lain itu kan kehidupan yang sifatnya konstan. Ya. Kalau kita lihat mau kehidupan binatang ya begitu, dari semenjak dahulu sampai sekarang yang begitu, nggak ada perubahan. Tetapi manusia dari semenjak Nabiullah Adam sampai sekarang perubahannya begitu luar biasa. Peradaban manusia itu senantiasa mengalami keberanjakan. Jarang peradaban manusia itu menurun mungkin beberapa saat, tapi kemudian meningkat lagi.
Karena apa? Karena akal manusia yang dianugerahkan oleh Allah. Zaman dulu nggak ada ceritanya manusia, orang-orang bisa membuat gedung sampai setinggi 1 kilometer, nah, sebagaimana Burj Al Khalifah di Dubai begitu. Itu nggak membayangkan zaman dahulu begitu. Tetapi era sekarang bisa begitu. Dulu tidak membayangkan bahwa manusia itu bisa berkomunikasi dengan melalui gadget, melalui HP, tidak membayangkan. Tetapi seiring dengan kemampuan intelektual manusia itu bisa melakukan inovasi-inovasi dengan kemampuan akalnya, dan itu tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu salah satu potensi yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan potensi kepada kita yang berupa syahwat, keinginan. Syahwat ataupun keinginan, ya, ataupun nafsu begitu. Karena apa? Karena nafsu manusia itu kalau dibimbing, ya, oleh wahyu, dibimbing oleh syariat, itu akan menjadi kebaikan. Menjadi kebaikan. Tetapi memang nafsu kalau kemudian itu di luar koridor syariat tentu sangat membahayakan. Makanya ada nafsu yang dirahmati oleh Allah. Nafsu yang dirahmati oleh Allah itu adalah nafsu yang radiyah wa mardiyah, mutmainnah, nafsu yang mutmainnah, nafsu yang tenang. Artinya nafsu yang dapat kita arahkan, kita kendalikan menurut aturan syariat. Itu yang disebut dengan nafsul mutmainnah, radiyah wa mardiyah, yang ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nafsu yang kita miliki ini berbeda dengan makhluk yang lain, ya, keinginan makhluk yang lain. Malaikat itu ibaratnya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, didesain tidak memiliki nafsu, ya. Makhluk yang mulia tidak memiliki nafsu, ya, hidupnya konstan begitu dari semenjak zaman dahulu, zaman azali sampai akhir zaman, ya, sama seperti hidupnya begitu, ya. Jadi tidak memiliki keinginan yang lebih. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengirim risalah dalam rangka untuk memberikan bimbingan kepada umat manusia. Supaya apa? Supaya kepemimpinan yang menjadi amanah manusia itu menjadi sukses. Jadi Allah mengirim risalah, wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril, diturunkan kepada para nabi dan para rasul, yang tujuannya apa? Risalah itu supaya menjadi pedoman, supaya manusia itu sukses di dalam memimpin kehidupan di alam semesta ini. Wahyu yang berupa petunjuk, berupa kitab suci tidak diturunkan kepada yang lain, tidak diturunkan kepada makhluk selain daripada manusia. Wahyu itu hanya diturunkan kepada manusia. Karena apa? Karena manusia itu adalah sebagai seorang khalifah, perlu bimbingan atau guidance dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiga hal inilah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang kemudian menjadikan manusia itu sangat-sangat berpotensi untuk berhasil di dalam memimpin alam semesta ini. Dan kepemimpinan manusia tentu keberhasilan itu membawa kesejahteraan, bukan hanya saja untuk manusia, tetapi juga untuk makhluk-makhluk yang lain. Nah, jadi makhluk-makhluk yang lain juga menikmati kesejahteraan itu. Apakah itu makhluk yang gaib, apakah itu makhluk yang dalam pengertian syahadah yang nampak, begitu semuanya sejahtera. Nah, begitu ketika manusia itu memimpin dengan baik sesuai dengan koridor syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, memang ada kemungkinan kegagalan itu. Kalau kita merujuk dalam surat Al-Ahzab itu tadi, Bapak Ibu, surat Al-Ahzab ayat 72 itu. Yang pertama, potensi kegagalan manusia itu adalah karena apa? Karena kebodohan, ya, jahulan. Maksudnya kebodohan di sini
dimaksudnya bahwa memang manusia itu ditahbiskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk pembelajar. Nah, inilah yang menjadi keunggulan manusia dibandingkan dengan makhluk yang lain. Hal ini juga didemonstrasikan oleh Abul Bashar, ya, Abul Bashar yaitu Nabiullah Adam alaihissalam ketika dikompetisikan dengan makhluk-makhluk langit yang lain. Ketika ada protes dari makhluk langit kepada Allah, ataj'alu may yufsidu fiha wa yasfikud dima, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, apakah engkau wahai Allah akan menjadikan seorang pemimpin di muka bumi ini yang mana mereka itu nanti akan membuat kerusakan, kegaduhan, dan juga menumpahkan darah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat kompetisi di antara mereka, diikuti oleh semuanya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala sebelum kompetisi itu dilangsungkan, Allah mengajar semua makhluk itu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 31 Allah menyatakan wa 'allama Adamal asma'a kullah. Allah Subhanahu wa taala mengajar nama-nama ilmu pengetahuan itu kepada Adam alaihissalam. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Demikian juga malaikat diberikan hal yang sama. Jadi Adam diajari mau belajar. Karena apa? Memiliki syahwat, memiliki nafsu, memiliki keinginan untuk belajar dan bersungguh-sungguh. Yang kemudian setelah diajar semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, faqala, Allah berfirman, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wahai malaikat, wahai makhluk langit, ambiuni, demonstrasikan, ceritakan, presentasikan kepadaku bi asma'i haula'i, dengan nama-nama ilmu pengetahuan yang sudah kalian belajar itu. In kuntum shadiqin, sekiranya kalian termasuk orang-orang yang benar. Karena malaikat tidak memiliki keinginan, hasilnya berbeda, Bapak Ibu sekalian. Hasilnya berbeda. Nah itu. Sehingga kemudian yang ada malaikat tidak mampu, ya, terhadap tantangan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian para malaikat tunduk, ya, tunduk dengan kemudian bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para malaikat itu berkata kepada Allah, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka la ilma lana, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak memiliki ilmu pengetahuan kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami itu. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Itu karena ketidakmampuan malaikat ketika diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, karena faktor proses belajar itu, dan malaikat tidak mampu untuk itu. Hal ini berbeda dengan Nabiullah Adam alaihissalam, yang mana Nabiullah Adam alaihissalam ketika diminta oleh Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan, ketika malaikat itu tidak mampu, makhluk lain yang tidak mampu untuk presentasi tentang ilmu pengetahuan itu. Kemudian yang terakhir diminta oleh Allah, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ya Adam, ambiqum bi asma'ihim. Wahai Adam, coba sekarang giliran kamu yang presentasi, tunjukkan, sebutkan nama-nama ilmu pengetahuan itu. Kemudian falamma amba'ahum bi asma'ihim, tatkala Adam itu mampu mendemonstrasikan kemampuannya yang luar biasa di hadapan Allah dan makhluk yang lain itu membuat Allah Subhanahu wa taala bangga. Allah senang, dan itu memang Adam sesuai dengan apa yang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian Allah itu ngelehke, ibaratipun ngelehke kepada makhluk langit yang lain.
Alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Makhluk langit, bukankah aku sudah mengatakan kepada kalian semua, inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Aku ini zat yang mengetahui segala rahasia langit dan bumi. Termasuk aku menciptakan Adam alaihissalam ini. Itu memang sudah saya desain demikian rupa itu, ya. Sehingga kemampuannya memang di atas rata-rata di antara kalian itu. Nah, kira-kira berkata Bapak Ibu sekalian. Maka ini Allah Subhanahu wa taala bangga dengan kemampuan Adam itu, dan sekaligus menunjukkan bahwa memang makhluk yang lain itu memang ya tidak mampu untuk menjadi seorang pemimpin itu. Ya, karena apa? Karena bekal seorang pemimpin memang kecakapan ilmu pengetahuan. Ya, salah satu adalah dengan menunjukkan, mendemonstrasikan kecakapan ilmu pengetahuan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka ya kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang pemimpin yang bisa sukses karena memang kemampuan belajar kita, Bapak Ibu sekalian. Termasuk umpamanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengirim risalah kepada kita Al-Qur'an, itu dapat menjadi hidayah bagi kita, dapat menjadi petunjuk kepada kita, dapat menjadi guidance bagi kita, bagi kehidupan kita. Itu karena sukses itu kita baca, kita fahami, kita implementasikan dalam kehidupan kita melalui proses belajar. Kita membaca Al-Quran tidak sekedar kita baca, tetapi kita fahami betul maknanya. Mana perintah Allah, mana larangan Allah, mana petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini karena kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan kemampuan akal kita menangkap nilai-nilai kandungan ataupun rahasia-rahasia yang ada di dalam firman Allah, itulah yang kemudian menjadikan kita sebagai orang-orang yang diberikan pencerahan oleh Allah. Nah, begitu. Makanya ini Ramadan ini kesempatan bagi kita, Bapak Ibu sekalian, untuk menelaah lebih Al-Quran kita. Ya, kita baca Al-Quran kita, ya, kemudian kita renungi, kita fahami, kemudian menjadi bekal kita untuk kemudian kita implementasikan dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena risalah fungsinya memang begitu. Kita sebagai seorang khalifah di muka bumi ini diberikan oleh Allah guidance itu tadi, petunjuk risalah itu, untuk kemudian kita menjadi orang yang sukses di muka bumi ini. Kemudian faktor yang kedua yang kemungkinan kita gagal adalah karena faktor perbuatan zalim, perbuatan zalim. Ya. Perbuatan zalim yang kita lakukan. Artinya perbuatan zalim itu adalah perbuatan yang jauh dari koridor syariat. Zalim itu sering dilawankan dengan kata adil. Zalim itu sering dilawankan dengan kata al-haq. Zalim sering dilawankan dari hidayah, sesuatu yang lurus dari Allah Subhanahu wa taala. Zalim juga sering dilawankan kepada sesuatu yang bersifat seimbang. Yang artinya bahwa perbuatan zalim itu adalah memang ya jauh dari sesuatu yang lurus, jauh dari sesuatu yang hak, jauh dari sesuatu yang adil, jauh dari sesuatu yang seimbang begitu. Oleh sebab itu maka kita sebagai seorang muslim harus kemudian senantiasa melihat nilai-nilai kebenaran itu. Nah, nilai-nilai kebenaran itulah sekali lagi kembali di dalam Al-Quran dan Sunnah, itu sebagai parameter kebenaran dan sebagai parameter keadilan, sebagai parameter jalan lurus kita ketika kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana sikap makhluk terhadap penciptaan Adam sebagai khalifah? Ya, di antaranya tadi sudah saya utarakan, ada makhluk yang bersikap meragukan kemudian berubah mengakui dan bertasbih kepada Allah. Ini para malaikat. Jadi awalnya meragukan terhadap kompetensi yang dimiliki oleh Adam ini,
apakah mampu ataukah tidak, tetapi setelah dikompetisikan oleh Allah ternyata Adam memang mampu, malaikat tidak. Sehingga kemudian ketidakmampuan malaikat itu kemudian menjadikan malaikat itu bertasbih kepada Allah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Tunduk kepada Allah. Yang dari situlah yang kemudian yang pada awalnya meremehkan, maka kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat itu untuk apa? Untuk sujud, ya, untuk sujud kepada Adam, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan makhluk langit untuk sujud kepada Adam. Maksudnya sujud di sini adalah sujud karena ikram, memuliakan, sujud karena ta'zim, ya, kepada Adam itu. Karena Adam bisa melampaui mereka itu semua, sementara mereka tidak memiliki kemampuan untuk itu. Oleh sebab itu maka mereka harus tunduk, dalam pengertian adalah menghormati kemampuan Adam itu tadi. Nah kemudian para malaikat itu tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sujud kepada Adam itu tadi. Jadi sujudnya malaikat itu atas perintah Allah. Nah kemudian karena Allah Subhanahu wa taala perintah kepada para malaikat dan para malaikat itu tunduk, diperintah untuk sujud tunduk, maka malaikat karena ketundukan kepada Allah, memuliakan manusia kepada Adam itu tadi, mengakui kehebatan Adam alaihissalam itu tadi, maka kemudian malaikat itu menjadi makhluk yang sangat mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemuliaan malaikat itu telah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mentahbiskan malaikat memiliki tugas untuk mendampingi manusia. Tugas malaikat yang pertama adalah tugas risalah, yaitu menyampaikan pesan Allah kepada manusia dalam setiap periode kehidupan umat manusia. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengirim wahyu, mengirim kitab suci kepada para nabinya, kepada para rasulnya, yang ini ditugaskan oleh Allah kepada para malaikat, yang dalam hal ini adalah malaikat Jibril. Inilah tugas risalah. Karena ketundukan dan kepatuhannya kepada Allah begitu luar biasa, malaikat itu bertugas, memiliki tugas khusus, yaitu tugas risalah, menyampaikan pesan dari Allah kepada manusia. Kepada makhluk yang lainnya tidak, tetapi khusus kepada manusia. Ya tujuannya apa? Supaya manusia di dalam hidup ini sukses di dalam mengemban kepemimpinan ataupun khalifahnya ini di alam semesta ini. Yang kemudian tugas mulia yang kedua yang diberikan oleh Allah dalam rangka untuk mendampingi manusia di dalam mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala, malaikat memiliki tugas yang disebut dengan muraqabah, tugas pengawasan. Malaikat memiliki tugas pengawasan kepada manusia. Setiap aktivitas hidup manusia semuanya diawasi oleh para malaikat. Tidak ada satu ibarat detik pun yang terlewatkan dari pengawasan malaikat. Semuanya dicatat dengan rapi oleh para malaikat. Apakah itu amal yang baik, amal yang buruk, dan semuanya itu dilaporkan secara rapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tugas pengawasan yang diberikan oleh Allah kepada para malaikat. Nah, ini tugas yang mulia yang Allah berikan kepada malaikat itu dalam rangka untuk mendampingi dalam rangka untuk mendampingi manusia itu tadi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemuliaan malaikat itu karena faktor kemuliaannya itu tadi, maka malaikat diberikan tugas-tugas yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mendampingi hidup manusia itu tadi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sikap meragukan dengan kedengkian dan kesombongan. Nah, ketika kompetisi itu selesai dan hasilnya itu sudah dapat dilihat, didengar, Adam mampu untuk itu. Malaikat mengakui kehebatan Adam itu. Tetapi ada makhluk yang lain yang tidak mengakui kehebatan Adam.
dan masih tetap bercokol kepada pendiriannya dan bersikap takabur dan sombong, bahkan melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Melawan perintah Allah. Diminta oleh Allah untuk sujud kepada Adam, melawan kepada perintah Allah. Karena apa? Karena dia merasa bahwasanya dirinya lebih hebat daripada Adam. Nah, ini semuanya dikisahkan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf. Ketika Allah bertanya kepada iblis yang membangkang itu, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Hei iblis, apa yang menghalangimu untuk tidak sujud ketika aku memerintahkanmu? Kata Allah. Maka iblis itu menjawab, qala ana khairum minhu, karena aku lebih baik daripadanya wahai Allah. Mengapa begitu? Khalaqtani min nar, Anda telah menciptakanku dari api, wa khalaqtahu min tin, sementara Anda menciptakan Adam itu dari tanah. Saya lebih hebat dari Adam. Ya, mengapa saya kok tidak dijadikan khalifah? Ya, karena penciptaan saya dari api yang lebih hebat, sementara Adam dari tanah yang justru dia menjadi seorang pemimpin alam semesta ini. Nah, ini dengki, ya, sombong, bahkan kemudian melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena melawan perintah Allah Subhanahu wa taala itu, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutuk iblis dan keturunannya itu tadi, ya, sebagai makhluk yang terlaknat, dan dia adalah merupakan makhluk yang pertama yang terusir dari surga karena sebab melawan Allah, melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena faktor dia sudah menjadi makhluk yang terlaknat, menjadi makhluk yang tidak mungkin lagi untuk kemudian tinggal di surga, untuk lagi bisa kembali lagi ke dalam surga, maka kemudian iblis itu mengibah kepada Allah, memohon kepada Allah. Permohonan inilah permohonan yang terakhir yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diceritakan namanya di dalam surat Al-Hijr ayat 39. Di dalam ayat ini iblis menyatakan, Rabbi bima aghwaytani, wahai Tuhanku, karena engkau telah mengecapku, mentahbiskanku sebagai kelompok yang sesat, sebagai kelompok yang terlaknat, maka berilah izin aku dan anak cucuku la uzayyinanna lahum fil ardi. Beri kesempatan kepada kami, kepada aku, kata iblis, untuk menjadikan perbuatan yang tidak baik, untuk menjadikan perbuatan maksiat, untuk menjadikan perbuatan zalim itu sebagai sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat bagus di pandangan manusia. Wala ughwiyannahum ajmain, maka kami semua akan menyesatkan mereka itu semua, wahai Tuhanku, wahai Allah. Oke, baik, kata Allah, ini saya kabulkan. Ini saya kabulkan. Ini permintaan, permohonan iblis yang terakhir yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyesat manusia untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari awal itu tadi, dari awal pentahbisan Allah kepada para iblis yang sesat itu tadi, maka dia sudah merancang strategi untuk bagaimana menggelincirkan Adam, Hawa dan anak cucunya itu dari nilai-nilai kebenaran, untuk berbuat yang tidak baik, untuk berbuat maksiat, untuk berbuat zalim, untuk berbuat sesuatu yang jauh dari nilai-nilai kebenaran sesuai dengan koridor syariat. Nah, ini yang dilakukan oleh iblis, Bapak Ibu sekalian. Makanya ketika di surga saja
sebelum iblis itu pergi ke bumi sudah merancang strategi untuk kemudian menggelincirkan Adam. Maka datanglah iblis itu kepada Adam alaihissalam. Pada saat itu Nabiullah Adam dan Hawa sudah hidup enak sejahtera di surga, menikmati segala sesuatu. Kalau kita baca di dalam di dalam Quran surat Al-Baqarah menikah disebutkan uskun anta wa zaujukal jannah. Hei Adam, tinggallah kamu di surga bersama pasanganmu, istrimu, wa zaujukal jannah. Wa kula minha rogodan, maka makanlah sesuka kamu, rogodan haitsu syi'tuma. Hanya saja syaratnya satu, apa? Wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah kalian berdua untuk dekat-dekat pohon itu. Nah begitu. Maka ini kesempatan Bapak Ibu sekalian, ketika ada larangan, ini kesempatan iblis menggoda. Oh, ini ada larangan untuk Adam dan Hawa itu tadi. Maka kemudian iblis mencoba untuk kemudian mengelabui Adam. Maka kemudian dia datang kepada Adam alaihissalam, seolah-olah dia sebagai seorang utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Adam dan Hawa, aku ini adalah utusan Allah yang ditugaskan untuk menjadi penasehat Anda. Oh iya, betul. Apa itu? Iya, saya menasehati Anda wahai Adam dan Hawa. Mengapa Allah itu melarang Anda untuk dekat-dekat dengan pohon ini? Sebenarnya Allah bukan melarang Anda. Bukan itu maksudnya. Allah itu sekedar supaya apa? Supaya kalian berdua jangan sampai menjadi malaikat. Nanti kamu berdua menjadi makhluk yang kekal di surga ini. Allah bukan melarang Anda, tidak, supaya kalian berdua itu tidak menjadi makhluk malaikat itu tadi. Oh begitu toh. Oh iya, sudah mulai tergoda Bapak Ibu sekalian. Apalagi diiming-imingi menjadi malaikat, kemudian menjadi kekal hidupnya. Karena Adam sudah menikmati hidup di surga dan enak, nyaman. Karena keenakan dan kenyamanan di surga itu ingin hidupnya kekal abadi. Padahal di surga itu memang sudah kekal dan abadi. Begitu. Tetapi ini dibisiki sesuatu yang membuat segala sesuatunya akan lebih kekal, lebih abadi. Seperti malaikat. Kira-kira begitu. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya Adam dan Hawa mulai tergoda. Kira-kira yuk nyicipi setitik wae ya. Mulai nyicip sedikit gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kemudian dari makan itu, pohon itu, akhirnya kemudian itulah yang kemudian menjadikan Adam itu hidupnya menjadi hina. Menjadi hina, terusir dari surga. Nah inilah kemudian Adam dan Hawa adalah makhluk yang kedua setelah iblis yang terusir dari surga. Bukan karena dia melawan Allah, bukan karena dia itu membangkang kepada Allah, tidak. Tetapi Adam dan Hawa terusir dari surga karena bujuk rayu setan. Digelincirkan oleh setan, digelincirkan oleh iblis, bukan membangkang Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu waspada, kita perlu hati-hati dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Ya. Jadi sedikit lengah iblis akan masuk ke dalam diri kita, menggoda hidup kita, kemudian kita tergelincir dari kehidupan yang seharusnya baik menjadi tidak baik. Iblis sangat pintar sekali ya, membisikkan segala sesuatu kepada kita yang itu perbuatan yang tidak baik, perbuatan maksiat dibisiki sebagai perbuatan yang sangat indah, menyenangkan, seolah-olah itu bukan perbuatan yang jauh dari kebenaran, jauh dari kebenaran, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal sesungguhnya itu adalah perbuatan yang benar-benar memang jauh dari Allah, jauh dari kebenaran dan lain sebagainya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran
dari Nabiullah Adam alaihissalam ini memberikan satu pengingat tazkirah kepada kita bersama bahwa kehidupan kita itu senantiasa digoda. Kehidupan kita itu senantiasa dicoba untuk dihancurkan oleh musuh kita, yaitu iblis laknatullah itu tadi. Nah, inilah yang kemudian kita perlu waspada, perlu hati-hati sampai akhir hayat kita. Karena memang dari semenjak sono yang namanya iblis itu senantiasa dengki kepada kita supaya kita tidak bisa kembali ke dalam surga. Adam dan Hawa itu bisa kembali ke dalam surga walaupun telah tergelincir karena godaan iblis itu tadi dengan pertobatan, bertobat kepada Allah, mengakui dosa dan kesalahannya, kembali kepada Allah. Itulah yang kemudian mengembalikan Adam dan Hawa ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita Bapak Ibu sekalian. Kalau yang lalu-lalu mungkin kita melakukan perbuatan salah, dosa dan lain sebagainya, maka kesempatan bagi kita, ada waktu untuk kita melakukan pertobatan kepada Allah dengan memperbaiki amalan-amalan kita. Kita banyak membaca Al-Quran ya, supaya kita mendapatkan hidayah terus, keterbimbingan terus dari Allah Subhanahu wa taala. Itu cara kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu sekalian pada momen bulan Ramadan ini menjadikan kita betul-betul menjadi orang yang bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ingat akan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu yang saya sampaikan, ada kekhilafan mohon maaf. Marilah kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.